Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aji Sanusi. Saya dari Prodi Manajemen. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Digital Business dan materi pembahasannya yaitu satu revolusi industri. Di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Yang ketiga, revolusi industri 3.0. Yang keempat, revolusi industri 4.0. Yang kelima, revolusi industri 5.0. Dan pembahasan yang kedua yaitu tentang evolusi web. Di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama, web 1.0, yang kedua web 2.0, yang ketiga web 3.0, yang keempat web 4.0. Dan pembahasan yang ketiga yaitu penjelasan mengenai society 5.0, berikut manfaat dan kekurangannya. Yang keempat yaitu analisis SWOT mengenai AI. Mari kita mulai mengenai pembahasan yang pertama yaitu revolusi industri. Kita membahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Revolusi industri yaitu transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan lalu digantikan oleh mesin. Revolusi industri dari 1.0 hingga 5.0 hadir untuk mengubah cara kerja yang cenderung sejak awal menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mekanis. Perubahan ini didasarkan pada peningkatan suatu permintaan produksi pada waktu itu. Ini memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, revolusi industri juga berdampak hingga mengubah sebuah peradaban manusia. Yang pertama itu era revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 adalah era di mana pertama kali terjadi pada abad ke-18, yaitu rentan tahun antara 1760 sampai dengan 1840 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap pada tahun 1766 oleh James Watt di Inggris. Penemuan mesin uap ini memberikan banyak perubahan pada berbagai sektor. Mesin uap ini banyak diperuntukkan pada produksi tekstil di Inggris. Produksi massal terjadi karena permintaan juga semakin bertambah. Seiring berjalannya waktu, perkembangan mesin uap merambah ke industri lain seperti pertanian, pertambangan, transportasi hingga manufaktur, mulai meninggalkan tenaga manual. Ada beberapa penyebab revolusi 1.0 ini terjadi di Inggris, diantaranya sebagai berikut. Pertama, situasi politik dan ekonomi yang stabil di negara Inggris. Yang kedua, Inggris kaya akan sumber daya alam. Yang ketiga, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi. Yang keempat, dukungan pemerintah terhadap penemuan di bidang teknologi dalam kurung hak paten. Yang kelima, arus urbanisasi dan perdagangan yang baik. Yang keenam, munculnya paham ekonomi liberal. Yang ketujuh, terjadinya revolusi agraria. Selanjutnya, era industri 2.0. Memasuki awal abad ke-19,
revolusi industri 1.0 mulai berakhir dan mulai masuk kepada tahap revolusi industri 2.0, tepatnya di era tahun 1870-an. Revolusi industri 2.0 masuk dengan fokus pada efisiensi mesin di setiap lini. Hal ini terjadi karena ditemukannya tenaga listrik pada waktu itu. Perkembangan di berbagai bidang terjadi terutama pada transportasi dan energi. Pada era revolusi industri 1.0, fokusnya terjadi pada perubahan hasil produksi. Pada era 2.0 fokus pada pengembangan hasil produksi menjadi produk baru yang lebih baik. Berikut adalah yang menjadi titik awal perubahan industri 1.0 ke revolusi industri 2.0. Sebagai berikut: yang pertama, produksi mobil secara massal. Yang kedua, penggunaan bahan bakar layaknya minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, alat transportasi dengan besi atau baja. Yang keempat, munculnya telegram sebagai alat komunikasi. Dari semua ini, revolusi industri 2.0 memberikan dampak yang luar biasa. Terlihat pada Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, produksi kapal perang seperti tank, pesawat perang, dan senjata tempur dilakukan secara besar-besaran. Kita lanjut ke era revolusi industri 3.0. Seiring berjalannya waktu, era baru muncul pada awal abad ke-20-an. Tepatnya pada tahun 1970-an, revolusi industri 3.0 hadir dengan ditemukannya komputer dan perangkat lunak berbasis sistem informasi yang lambat laun menggeser peran manusia di lapangan. Hal ini juga didukung hadirnya internet. Perubahan dalam pola komunikasi terjadi sangat signifikan pada masyarakat kontemporer. Setelah Perang Dunia Kedua usai, perkembangan komputer sangat pesat. Komputer perlahan-lahan mulai menggantikan peran manusia dalam dunia industri, seperti mengirim dokumen, menghitung angka, dan menghitung yang rumit, dan pengelolaan data yang berbasis keuangan. Berbagai hal tercipta pada era industri 3.0 seperti semikonduktor, transistor, hingga IC atau integrated chip yang membuat komputer lebih ringkas dengan hemat daya listrik. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu era revolusi industri 4.0. Hadir pada awal tahun 2000-an. Hal ini terjadi dengan ditandai ketika internet mulai berkembang dan memiliki kecepatan tinggi. Revolusi ini membuat perubahan peradaban manusia dengan menemukan pola hidup yang serba cepat. Dalam dunia industri, kecepatan teknologi ini merupakan ancaman serius bagi industri yang lebih tradisional. Revolusi industri 4.0 meningkatkan koneksi antara lingkungan industri dan masyarakat. Lebih lanjut, ini membuat entitas selalu terhubung antara satu dengan yang lainnya. Ketika industri berkembang pesat, terjadi pada pola kehidupan yang membuat manusia mencari cara termudah dan efisien dalam kehidupan mereka. Dari kemudahan ini juga menimbulkan berbagai dampak karena menjadikan semuanya terkesan instan pada era revolusi industri 4.0 saat ini. Efisiensi ini mulai terlihat dengan berbagai platform yang memudahkan manusia untuk melakukan sesuatu. Terlihat dari hadirnya startup yang menemukan pasar baru dengan pemanfaatan teknologi yang diubah menjadi digital. Ini juga merupakan perubahan dalam cara pemasaran transaksi jual beli secara online. Contoh yang paling terlihat adalah dengan adanya aplikasi jual beli online yang memudahkan dalam transaksi jual beli. Dengan online cukup dari rumah saja orang bisa membeli barang dan juga bisa berjualan, tidak harus memiliki lapak secara fisik.
Dan yang terakhir yang saat ini kita mungkin jalani yaitu era revolusi industri 5.0. Pada dasarnya konsep revolusi industri 5.0 belum sepenuhnya hadir. Namun konsep ini perlahan-lahan mulai diperkenalkan. Dalam industri 4.0 fokus terletak pada perkembangan internet. Untuk industri 5.0 hadir lebih mengenalkan tentang kebangkitan masyarakat. Revolusi industri dimulai di Jepang. Konsep ini dianggap lebih kompleks karena mengkombinasikan pemberdayaan manusia, teknologi, dan data. Untuk itu, revolusi industri 5.0 lebih terlihat dana kemanusiaan, adanya kesejahteraan pada manusia dibandingkan era 4.0 yang hanya tentang pencapaian teknologi saja. Dalam revolusi industri 5.0 belum banyak terlihat secara nyata dalam pemanfaatan pemasaran karena revolusi industri 5.0 belum masif pada manusia. Oleh karena itu, revolusi industri 5.0 belum banyak mendatangkan keuntungan bagi manusia. Namun, dengan revolusi industri 5.0 ini diharapkan sangat membantu manusia karena semakin canggihnya teknologi yang dihadirkan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu evolusi web. Website pertama kali muncul di dunia pada tahun 1991 oleh seorang ahli komputer yang berkebangsaan Inggris yaitu Sir Timothy John Tim Berners-Lee. Itu tadi adalah pengertian singkat apa itu web. Kita lanjut membahas web 1.0. Web 1.0 itu web tahap pertama yang juga dikenal web statis. Pada tahap ini internet terutama digunakan untuk komunikasi satu arah dengan pengguna hanya dapat mengonsumsi konten. Situs web bersifat dasar dan statis tanpa fitur interaktif atau konten buatan pengguna. Fokusnya adalah memberikan informasi dengan cara sederhana dan lugas. Selama tahap ini perusahaan membuat situs web statis untuk memberikan informasi kepada pelanggan, misalnya Amazon diluncurkan pada tahun 1994 sebagai salah satu e-commerce pertama. Yang kedua yaitu web 2.0, juga dikenal sebagai web sosial, muncul pada awal 2000-an dan mewakili perubahan signifikan dalam cara kita menggunakan internet. Tahap ini ditandai dengan maraknya media sosial dan konten buatan pengguna. Situs web menjadi lebih dinamis dengan pengguna dapat menyumbangkan konten, komentar, dan masukan mereka sendiri. Fokus web 2.0 adalah pada keterlibatan dan partisipasi pengguna. Perusahaan beradaptasi dengan baik pada tahap ini dengan cara memanfaatkan konten buatan pengguna dan sosial media. Pengguna dapat berinteraksi satu sama lain, berkolaborasi, dan berbagi informasi dan media. Hal ini mungkin kebijaksanaan orang banyak dan kecerdasan kolektif. Selanjutnya, web 3.0 juga dikenal sebagai web semantik, mewakili perubahan signifikan selainnya dalam cara menggunakan internet. Tahap ini dengan munculnya kecerdasan buatan dan kemampuan mesin untuk memahami dan menafsirkan bahasa manusia. Situs web menjadi lebih cerdas dengan kemampuan memahami konteks konten dan memberikan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna. Fokus web 3.0 adalah memberikan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna. Perusahaan yang beradaptasi dengan baik pada tahap ini adalah perusahaan yang menerapkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Yang terakhir dalam pembahasan evolusi web yaitu web 4.0 atau lebih dikenal web cerdas.
Web 4.0 mengacu pada generasi keempat World Wide Web dan ditandai dengan peralihan dari teknologi fisik ke digital. Ini masih dalam tahap awal dan pengembangan. Namun beberapa fitur dan perubahan utama diperkirakan akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Tujuan Web 4.0 adalah menjadikan internet lebih ramah pengguna, efisien, personal, interaktif, cerdas, dan kolaboratif. Berbagai perubahan paling nyata di Web 4.0 adalah cara pengguna berinteraksi dengan situs web, menjadikan web lebih kolaboratif dan interaktif. Pembahasan selanjutnya yaitu Society 5.0, yaitu konsep yang muncul di Jepang dan telah menjadi topik penting dalam diskusi global tentang transformasi sosial dan ekonomi di era digital. Dampak dari Society 5.0, yang pertama, teknologi yang masif dan mempercepat peradaban manusia. Yang kedua, tatanan sosial masyarakat akan berubah. Manusia akan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya teknologi. Yang ketiga, Society 5.0 diharapkan akan meningkatkan sosialisasi antar masyarakat, lapangan pekerjaan, industrialisasi lainnya. Yang keempat, Society 5.0 akan menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, dan bahasa. Yang kelima, dunia kerja akan semakin kompetitif dan kompleks di masa depan dengan adanya Society 5.0. Dan yang terakhir, pendidikan akan lebih interaktif dengan konsep virtual. Manfaat dari society ini pertama, meningkatkan kualitas diri, kedua, memperluas peluang karir, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu analisis AI atau Artificial Intelligence. Yang pertama itu strength atau kekuatannya, yaitu pengambilan dan pengelolaan informasi yang efisien, peningkatan pengalaman pengguna dan personalisasi, otomatisasi tugas dan proses rutin, peningkatan pengambilan keputusan melalui analisis data. Yang kedua itu weakness, yaitu pertimbangan dan bias etis, yaitu maksudnya karena ini berbasis komputer atau mesin, jadi tidak seperti manusia yang bisa mempelajari etika. Selanjutnya yaitu kurangnya sentuhan manusia dan bantuan yang dipersonalisasi. Yang ketiga, tantangan dan keterbatasan teknis. Yang keempat, potensi masalah perpindahan pekerjaan. Maksudnya setelah adanya AI ini semakin masif, mungkin pekerjaan yang biasa dikelola atau pekerjaan yang biasanya menggunakan tenaga manusia bisa berpindah tangan. Selanjutnya yang ketiga itu opportunity. Yang pertama itu kemampuan pencarian lanjutan dan sistem rekomendasi. Yang kedua, perluasan koleksi digital dan aksesibilitas. Yang ketiga, mendukung beragam kebutuhan dan preferensi pengguna. Yang keempat, kolaborasi berbagai pengetahuan antar perpustakaan. Dan yang terakhir, threat atau ancaman, yaitu risiko privasi dan keamanan. Karena ini berbasis mesin atau komputer, jadi data kita terancam juga. Yang kedua itu ketergantungan pada teknologi dan potensi kegagalan sistem. Mungkin kalau manusia itu stres kali ya, jadi komputer juga atau mesin ketika itu bisa stres juga gitu. Yang ketiga, masalah penerimaan dan kepercayaan pengguna. Dan yang terakhir, dampak terhadap layanan dan peran perpustakaan tradisional. Artinya hal-hal yang berbau tradisional akan terancam dengan masifnya penggunaan AI ini.
Demikianlah video pembelajaran digital bisnis dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.